Selamat siang, Pak. Siang. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang terhormat Bapak Iskan Kolbalubis yang menyempatkan diri untuk hadir dalam diskusi ini. Yang terhormat juga Ibu Intarsia, psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang sudah menyempatkan diri hadir, dan rekan-rekan semua sama wartawan koordinator parlemen serta pengurus dan ada ketua juga hadir. Terima kasih sekaliannya yang saya hormati semua. Kita pada kesempatan kali ini akan mengangkat soalan bagaimana meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga yang hampir tiap hari menghiasi berbagai informasi yang kita terima. Sementara itu dari data pemerintah sendiri untuk 2024 saja ini sudah ada 17.000 kasus dari data pemerintah untuk tahun 2024. Sementara ini baru memasuki bulan September. Betapa ini hal yang sangat memprihatinkan gitu. Apakah karena memang lemahnya penegakan hukum atau memang ada hal-hal lain? Ini nanti akan kita kupas secara lebih jauh dengan para narasumber yang sudah menyempatkan hadir maupun melalui Zoom, maupun ada yang memberikan tanggapannya melalui video. Oke, langsung saja kita buka karena mengingat waktu sudah pukul hampir setengah 2 siang. Alhamdulillah Bapak Ustadz Iskan Kolbalubis dari Komisi 8 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sudah hadir. Kita langsung saja bagaimana pandangan beliau menanggapi persoalan ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya hormati Ibu narasumber dari psikiater, teman-teman wartawan. Soalnya kita hari ini akan diskusi tentang KDRT. Isu ini memang isu global juga ya, banyak terjadi di mana-mana. Khususnya di negara-negara miskin itu, makin miskin negaranya itu makin tingkat KDRT-nya lebih besar. Pertama mungkin saya akan bahas dari sisi nanti Komisi 8 ya, regulasi, anggaran, dan juga mungkin akan saya bahas dari sisi agamanya ya. Nanti dari segi visual kan ada itu ya, dan juga ada dari segi penegakan keamanannya. Jadi saya fokus dari sisi DPR lah, bagaimana DPR melihatnya. Pertama dari segi regulasi sebetulnya sudah cukup lumayan lah ya, sudah ada undang-undangnya ya. Kemudian juga baru-baru ini kita sudah membuat juga undang-undang 1000 hari masa tumbuh kembang anak ya. Jadi karena itu banyak terjadi di stunting itu kan karena kurang perhatian di masa hamil ya. Itu juga kekerasan juga sama anak ya. Jadi kita melihat ya perlu undang-undang yang dibuat. Dan juga tentang kasus-kasus yang terjadi juga sebetulnya selain ada undang-undang KDRT, ada juga perdagangan orang,
juga terjadi bisa sebetulnya menuntut ke pidana umum juga. Tapi yang ingin saya bahas di sini, ya, kenapa sih masalah ini berulang terus? Di mana sih permasalahannya? Kalau saya lihat ada permasalahan itu di hulu dan di hilir. Di hulu itu begini, masyarakat menganggap ya laki-laki itu super, gitu ya. Makanya dia harus menguasai perempuan. Nah, sebaliknya juga perempuan juga menganggap dia lemah. Ya, dia menganggap dia lemah yang harus dilindungi gitu ya. Memang kalau kita lihat di dalam salah satu kisah kitab suci, ada memang posisi perempuan dan anak itu lemah, tapi bukan karena dia lemah sebetulnya, karena posisi dia nggak enak situ. Makanya kalau terjadi peperangan ya, maka di dalam salah satu kitab suci kan dikatakan, kenapa sih penguasa-penguasa itu tidak melindungi mereka? Gitu. Ini posisi tidak enak memang. Tapi apakah perempuan itu lemah? Tidak. Perempuan juga kuat. Di dalam salah satu hadis dikatakan, laisatu syadidu bisur'ati nama syadidu man yamlikuna. Jadi bukan orang yang kuat itu yang jago bergulat. Ya kan? Memang kalau pertandingan gulat pasti dilihat apanya dia, kejagoannya. Bukan itu yang disebut itu orang yang kuat, tapi orang yang bisa mengendalikan dirinya ya. Jadi kalau sebetulnya mungkin nanti Ibu nanti bisa menganalisa dari segi ilmu jiwa ya. Sebetulnya perempuan itu bukan lemah, ya. Cuma memang dia bisa menyembunyikan bisa menyembunyikan penderitaannya ya. Dia diam ya, disimpan. Jadi mungkin kalau perempuan sudah keluar air matanya mungkin sudah di dalam udah nggak bisa masuk air matanya, airnya keluar gitu ya. Kalau masih bisa masih dia tahan. Jadi sebetulnya perempuan itu adalah pribadi yang sangat kuat. Bahkan sekarang mungkin pekerjaan yang paling tidak enak adalah dari ibu rumah tangga. Kerjanya nggak ada jamnya, 24 jam. Perhatian nggak ada, negara nggak berikan uang juga sama dia ya. Ada gajinya nggak ada gitu ya. Kalau itu kita anggap satu pekerjaan ya. Jadi mereka itu perempuan itu kuat gitu ya. Laki-laki ini sebetulnya laki-laki itu juga over ya. Kalau kita lihat dalam sejarah kemanusiaan memang zaman dulu itu kan segala sesuatu disebutkan dengan perang ya. Kalau kita lihat zaman-zaman dulu. Jadi dianggap paling kuat itu adalah laki-laki karena dianggap dia paling kuat kalau dia berperang. Maka di beberapa narasi itu kan mereka tidak membolehkan perempuan itu jadi panglima perang gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di zaman sekarang bahwa kekuasaan itu sudah dibagi-bagi, perempuan bisa mengerjakan apa saja. Saya ada dulu guru saya dari Mesir ya, dia ngajar gitu. Dia bilang perempuan itu hebat, perempuan lebih hebat dari laki-laki gitu. Ngomong dia gitu. Ini satu protes. Ustaz di mana sih kan ada ayatnya rijalun qawwamun 'ala nisa. Laki-laki itu kan pemimpin bagi perempuan. Dia ketawa. Itu urusan internal rumah tangga itu katanya. Itu kan hanya kepemimpinan dalam manajemen rumah tangga saja, tapi bukan dia berkuasa segala-galanya. Dia bilang coba lihat tulisannya. Bagusan tulisan laki perempuan. Pasti perempuan itu rapi ya. Rumah itu rapi, kantor itu rapi ya. Cara dia mengatur keuangan itu rapi ya. Rapi sih itu perempuan. Coba kita lihat tulisan anak laki-laki, jelek semua kan? Jadi tulisannya rapi, kerjanya teratur. Terus apa yang mengatakan orang perempuan itu lemah? Jadi dua-dua ini perempuan dia merasa lemah, laki-laki merasa power. Nah ini harus diselesaikan secara konsep dulu. Bahwa perempuan jangan merasa Anda lemah, jangan. Ya. Bertarung aja. Nah, kemarin kayak di negara-negara Eropa itu jago-jago perempuan-perempuan. Mereka menteri kesehatan menjaga. Bahkan kepala OJK di Hong Kong, saya tuh ketemu seorang perempuan di OJK. Dia mimpin dia sendirian aja. Dia pimpin sidang, pertanyaan dijawab semua. Ya semua hebat banget di perempuan. Jadi itu dulu yang harus kita hilangkan. Jangan kita merasa perempuan itu lemah. Ampuh kita. Yang kedua, laki-laki juga jangan merasa power juga ya. Makanya dalam salah satu hadis kan laki itu mitra perempuan ya. Mereka bermitra. Tapi memang di Indonesia
kita banyak Muslim ya. Keluarga itu disebut sebagai institusi terkecil dari satu negara. Makanya namanya rumah tangga ada kepala keluarga namanya kan, kepala keluarga ada. Tapi bukan berarti istrinya sewenang-wenang. Saya udah 30 tahun menikah, tangan saya belum pernah mukul istri. Pernah kesal banget. Saya kalau kesal itu diam. Itu paling. Jadi marahnya saya itu dia udah tahu. Adi sih kok diam aja, itu dia tahu saya marah. Tapi alhamdulillah nggak pernah tangan saya kena sama dia. Jadi apa? Itu yang harus kita tanamkan. Terbentuknya kemitraan. Nah kalau kita lihat apa sih penyebab utama kekerasan itu? Menurut penelitian saya, kekerasan pertama dari keluarga itu adalah ekonomi. Kenapa ekonomi? Itu saya renung ya. Kenapa Tuhan mengatakan Rijalu qawwamun 'alan nisa'i wa bima anfaqu? Ada satu fungsi suami di situ Allah menyebut itu adalah menafkahi. Ya. Oke, ini ingat loh Pak nafkah. Ada seorang suami, kira-kira ini suaminya, Pak siapa namanya? Pak Gani lah, Pak Gani ini ganteng, pintar, apa luar biasa, tapi nggak ngasih uang sama istri. Ada harganya nggak sama? Contohnya, mau nggak suami istri lepas? Nggak. Nah, ada ustadz bilangnya, ditinggal-tinggalin terus, tapi dia ngasih uang, jelek pintar, tapi ngasih uang terus, bisa nggak bertahan? Jadi tugas pertama laki-laki terutama dari dia harus mau menafkahi. Anfak itu bahasa Arab sebenarnya. Bima anfak itu nafkah. Artinya fungsi ekonomi itu dominan dalam mengurangi kemiskinan. Jadi bapak-bapak ini, kalau istri sedang marah-marah, suruh aja belanja, ya. Pergi, ayo belanja, ya, betul nggak? Belanja. Tak apapun mana deh. Karena Tuhan sendiri menyebut sifat perempuan itu apa namanya? Yuhibbuz zina. Ya. Jadi sifat perempuan itu senang hiasan ya, berhias. Jadi jangan berpikir kalau perempuan itu nggak berhias itu bukan perempuan itu ya. Senang berhias, senang apa emas dan perak ya. Kenapa begitu? Itu kenapa? Kalau perempuan tidak senang itu, nggak akan ada peradaban. Nggak akan peradaban, bumi ini nggak akan maju. Tuhan titipkan bagi perempuan itu supaya dia pingin sesuatu. Itulah terjadi peradaban. Kita ini laki-laki, kalau kita nggak punya istri belanja pun nggak pernah, ya kan? Kan kalau istri datang, nanti siapin dulu kursi yang bagus. Kenapa? Kan menantu mau datang, gitu ya? Siapin ini, siapin ini. Jadi terjadi peradaban. Maka fungsi utama dari keluarga itu harus dia pertama nafkah itu harus ada. Kalau dia menafkahi aja tidak ada, sudah nggak punya uang, di rumah tidur terus, ya, gimana kira-kira? Melihat suami ganteng, apa pintar, tapi kerjanya tidur terus. Dia harus bergerak. Allah mengatakan itu kewajiban suami. Kalaupun istrinya dapat apa namanya pemasukan, itu uang dia, nggak boleh suami ngambil itu, kecuali izin dia. Okay? Kalau istrinya mau infak sama anaknya, dia mau cepat masuk surga, suami harus cari. Itu fungsi pertama keluarga itu. Kalau fungsinya tidak berjalan, itu pasti keluarganya hancur. Dia tak. Suaminya malas kerja, tiap hari minta uang rokok, marah dulu sama anak. Gimana? Tapi pergi bapak. Kalau kita diterin kan, kemana sih itu? Tadi belum FGD ada nih uang FGD 5 juta. Oh senang ya, terima kasih. Ya. Jadi kalau kita ingin membuat KDRT itu berkurang, harus ekonomi kita perbaiki, baik dalam rumah tangga walaupun negara. Terus yang kedua ya adalah saya lihat, mungkin ibu nanti bisa menjelaskan, komunikasi antara suami istri itu sangat tidak nyambung ya. Jadi laki-laki itu punya pikiran tersendiri, perempuan punya pikiran sendiri. Saya termasuk dikatakan istri itu orangnya tidak romantis ya. Ya kan kalau kita lihat masyarakat Eropa itu kan romantis tapi munafik juga dia. Oh iya buat tipikal tapi di belakang main juga. Kita nggak romantis tapi kita jujur. Bagusan mana? Romantis dan jujur. Oh romantis aja. Bagus. Tepuk tangan tuh Bapak ini. Romantis dan jujur.
Itu mungkin istrinya itu memang bagian itu dia butuh ditanya, ini. Begitu tidak berjalan itu dia merasa perkawinan itu sudah mulai hambar ya, udah hambar. Udah berapa tahun perkawinan? Perkawinan aja kapan ya kan? Kayaknya pelaku. Pelaku ADRT. Jadi kita harus mulai sekarang berpikir untuk mengakhiri kayak itu. Istri kita mikirin apa sih tentang kita? Kita juga mikirin apa tentang istri kita. Ya. Lama loh dah. Saya tahu tentang watak istri itu sampai sekarang belum apa itu, belum 100%. Ya. Saya pikir sebaliknya. Jadi tipe orang itu kan ada tipe orang memang mukanya udah senyum pun masih netral gitu ya. Ada tipe orang seperti itu kita paksakan dia untuk banyak senyum dia nggak bisa begitu. Nah komunikasi ini banyak terjadi ya. Terjadi. Kalau orang tua kita dulu kan apa ya? Orang tua kita dulu mungkin tidak seromantis orang sekarang lah ya. Tapi mungkin ibu kita menganggap bahwa orang tua itu jujur ya kan, jujur. Dia bertanggung jawab ya kan, tanggung jawab dia mau kerja keras, anak-anak dibina. Alhamdulillah. Nenek kita, kakek kita sampai akhir mereka rumah tangganya baik-baik saja. Padahal ekonomi tidak terlalu bagus juga ya. Nah ini yang harus kita tanamkan ke depan. Nah saya juga memang protes kemarin ya Komisi 8. Kita kan ada namanya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tapi ini menurut saya itu adalah tanda-tanda dominasi laki-laki ya kan? Jadi supaya perempuan ini nggak marah, kasihlah dia menteri. Ya kan? Saya bilang ini penghinaan sama perempuan. Kementerian cuma anggarannya 300 miliar. Indonesia 270 juta, ini semua penghinaan. Ya kan? Ya bagaimana buat dia mau kerja? Badan apa yang kita sebut dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan itu kerja mereka luar biasa. Kalau ada kasus di satu kabupaten, mereka mendampingi kepolisian. Mereka itu nggak punya mobil untuk jemput anak itu, mobilnya nggak punya. Ya, saya bilang, ini Menteri Keuangan kita perempuan ini, saya bilang, masa nggak dikasih anggaran kayak Menteri Pemberdayaan Perempuan? Bagaimana dia memberdayakan anggarannya itu untuk apa namanya? Untuk beli mobil dia aja di daerah untuk menjemput anak yang punya kasus kekerasan di apa? Di kepolisian untuk mendampingi, nggak ada mobilnya. Apalagi pemerintah dia itu sama pikirannya, ya. Ada perhatian gitu. Ini kan mereka ini pemberdayaan perempuan ini mereka luar biasa mendampingi anak-anak yang korban, istrinya yang takut. Yang namanya anak-anak itu kan jangan menghadapi polisi. Kita itu menghadapi polisi gemetar kita. Gimana anak? Kan harus ada pendampingnya. Yang anggarannya cuma 300. Tahu nggak? 300 itu. Apa yang bisa dikerjakan untuk Indonesia? Nggak ada. Untuk bayar gaji udah selesai. Untuk diantara mereka itu ya perempuan-perempuan hebat-hebat ya, mereka sangat kerjasama dengan adolescent. Ini kan di mana tanggung jawab negara untuk membela hak perempuan? Menteri yang sudah khusus untuk perempuan aja nggak ada uangnya gitu ya. Ini jangan-jangan Kementerian itu buat karena inisiatif laki-laki juga nih, ya kan? Ya. Cuma 300 miliar. Menteri pendidikan berapa? 700 triliun. Ini juga sekarang juga seperti undang-undang PRT. Sampai sekarang nggak diinikan. Kita nggak tahu nih. Kalau wartawan tulis di mana macetnya itu. Rumah PRT itu, masya Allah, mereka diperlakukan seperti tidak manusia lagi secara modern. Mereka kerja di gunung-gunung itu, di kebun-kebun, nggak dapat gaji, tiba-tiba hamil, nggak ada yang bertanggung jawab. Jadi itu negara harus juga ikut dalam karir. Saya setuju nih. Saya kemarin saya ke Inggris ya. Kebetulan anak saya di sana ya. Nah, saya langsung melakukan peninjauan langsung. Saya bertanya sama tetangganya. Pernah nggak dengar di rumah ini ribut gitu ya? Ya kan? Ada cucu saya kedua, cucunya sering nangis enggak. Terus pernah nggak ribut di sini? Kata dia, Pak, ini Inggris. Kalau mereka berantem aja, kalau terlalu kencang suara itu kerekam polisi akan datang. Wah, luar biasa gitu.
KDRT itu dikontrol. Kita mungkin Masya Allah, mungkin KDRT itu udah berulang-ulang aja. Mungkin kita tahunya sudah meninggal di sini, betul nggak? Kita tahu sudah meninggal, itu berarti sudah puluhan kali KDRT dalam rumah tangga. Tetangganya nggak tahu, keluarganya nggak tahu, kepolisian nggak tahu. Kok bisa begitu zaman seperti sekarang? Dia bilang, saya sebetulnya yang punya rumah di atas kan, di atas rumah. Saya katanya, kalau dia di sini, saya adukan ke polisi. Ini katanya hak asasi manusia dijaga sini. Saya bilang luar biasa. Ya. Kita ingin tahu aja gitu. Itu di mana perlindungan negara. Jadi bahkan di rumah-rumah sekarang sudah dibuat alat. Jadi kalau dia pergi, ya kalau ada pencuri ketahuan mungkin. Kalau ada kekerasannya, mungkin kalau nangis anak kecil, tapi kalau nangisnya kan bisa diukur kan, buat alat itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan ke depan. Dan juga saya lihat ya teman-teman saya lihat khusus untuk kekerasan pembantu ini harus ini jumlahnya besar kan. Mereka kerja tanpa jam ya, di atas 8 jam bekerja. Siapa yang bisa begitu? Dari pagi sampai malam. Jadi dia bosnya belum bangun dia sudah harus bangun. Bosnya sudah tidur dia belum tidur. Itu realita kita. Kita menyebut negara kita yang beri keadilan dan beri kemanusiaan, mana keadilannya, mana kemanusiaannya? Dan saya heran, kenapa undang-undang ini sampai sekarang nggak dibahas? Ada apa? Jangan-jangan kita curiga ada pengusaha-pengusaha tenaga kerja yang lobby-lobby. Ya. Saya belum menuduh ya, tapi saya heran. Ini kan undang-undang sebetulnya tidak ada konflik yang terlalu besar ya kan? Mungkin kalau undang-undang pilkada itu konflik. Ini kan undang-undang pelayanan. Ini kan melayani orang, bagaimana melindungi orang. Biasanya kalau undang-undang pelayanan perlindungan itu nggak banyak itu. Nah, itu yang ingin saya ingat. Dan ke depan saya berharap supaya KDRT kita juga harus membangun LSM yang kuat untuk memberikan informasi-informasi luar biasa. Nah itu juga karena pendidikan masyarakat, kalau kita lihat ya 73% masyarakat kita yang pergi haji ya, itu data jelas ya, 73% jemaah masyarakat kita yang pergi haji itu masih belum tamat SMP, bahkan ada yang belum SD. Nah ini pendidikan yang sangat lemah ini sangat pengaruh ke depan terhadap kekerasan. Nah, maka kemarin saya lihat itu dibutuhkan ilmu pengetahuan dan penyadaran kepada mereka. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan ya. Tapi pada prinsipnya kalau kita ingin KDRT yang berulang, hulunya harus kita perbaiki. Hulunya di mana? Kebijakan negara, undang-undang, perilaku politisi, perilaku orang-orang kaya. Kemudian di hilirnya juga kita harus perhatikan. Itu gimana? Dan penyebab banyak KDRT itu katanya terlalu cepat nikah. Ya, terlalu cepat nikah. Saya sih tidak melarang orang cepat nikah, bagus ya. Tapi maksudnya terlalu cepat nikah, dia sebetulnya belum punya visi tentang pernikahan itu yang matang yang harus dihadapi. Makanya di Malaysia bagus. Orang sebelum nikah itu harus ada pendidikannya, ada paket-paketnya. Namanya paket komunikasi, bagaimana memahami pasangan, bagaimana cara berkomunikasi, itu dipelajari. Jangan-jangan dia nikah itu cuma karena cinta, begitu dia laksanakan berhubungan tiba-tiba bosan, ya kan? Kan terjadi begitu karena cinta dalam arti terlalu terbatas ya. Nah, karena seperti itu, jadi orang-orang yang lebih lama baru menikah biasanya dia lebih siap. Nah, pernikahan itu juga harus dibuat target apa cita-cita mereka. Ya. Jangan hanya jadi begitu dia gak kuat pernikahannya masih baru nikah, dan ada di daerah-daerah itu di Sumatera itu kadang-kadang umur 11 tahun sudah menikah, 13 tahun di beberapa pulau ya. Itu memang sangat mungkin terjadi kekerasan. Ya, itu saja barangkali saya bilang kalau bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Istan Qadarudin yang luar biasa pemaparannya. Memang banyak pengalaman beliau beberapa periode jadi anggota DPR dan ya maklumlah beliau juga alumni Universitas Punjab India dan Mesir Kayo, Universitas Al Azhar ya.
Jadi sebelum kita membuka sedikit beberapa pertanyaan ke Pak Biskan yang juga terbatas waktunya akan ada keperluan Pak ya. Kita akan mendengarkan dari sisi hukum anggota DPR Komisi 3 Nasir Jamil. Oke, silakan. Ayo langsung. Setelah Pak Nasir nanti ada video dari Ibu Arzetti Bilbina dari Komisi 8. Menurut saya kekerasan dalam rumah tangga itu saat ini memang sudah sampai kepada tahap yang sangat mengkhawatirkan, dan tentu saja ada kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa terekspos oleh media karena keterbatasan akses mereka terhadap media, baik media sosial maupun media mainstream. Karena itu dalam konteks upaya preventif dan preventif untuk hadirnya kekerasan dalam rumah tangga, maka pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dengan kata lain sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah. Jadi tidak lupa variabel terkait kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ini juga sebenarnya bukan hanya soal peraturan perundang-undangan, tapi ada variabel lain yang juga ikut menghadirkan kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu upaya untuk menghadirkan harmonisasi dalam kehidupan rumah tangga, maka di samping upaya pembentukan peraturan perundang-undangan yang bisa merespon situasi ini, maka lingkungan sosial itu juga berpengaruh dan berperan besar untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oke, selanjutnya dari video Arzetti Bilbina, anggota Komisi 8 DPR. Dari fraksi PKB. Banyak sekali yang kita melihat mulai dari Anda atau kontak kita yang dan saat ini kemudian berikut saya mereka memberikan pendampingan kepada saya itu saat ini mungkin ada satu program ketika korban harus berani untuk melakukan karena terjadi dari sekarang korban tidak boleh menyalahkan karena kekerasan terjadi pada pasangan. Kita harus berani terus mengatasi pasangan dan juga korban harus menyelidiki dan segera melaporkan. Saat ini kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga harus segera dilakukan dan juga ada pendampingan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Saat ini kita bisa mengatakan jangan pernah takut ketika diri kita, keluarga kita, atau orang kita cintai mengalami kejadian tersebut. Tidak perlu lagi mengatakan bahwa tidak baik, tapi kita bersama-sama menegaskan agar tidak ada lagi pasangan-pasangan yang menjadi melakukan kekerasan pada kita sebagai istri, sebagai anak perempuan. Jadi pemerintah sangat konsen sekali untuk bisa melakukan pendampingan kepada korban tidak mengalami yang namanya traumatik atau trauma. Kita nggak diundang makan, cuma piring doang dengar. Memendam perasaan namanya ini. Sudah, itu aja tahapan ucapnya. Oke, itu tadi dari anggota Komisi 8 Arzetti Bilbina fraksi PKB.
Nah sebelumnya perlu diketahui kami sudah berupaya kemarin menghubungi biar ada korelasi yang bagus di dalam diskusi ini. Kemarin saya sudah menghubungi Brigjen Korpen Mas Truno Yudo. Kebetulan beliau saat ini lagi di Bali sehingga tidak bisa dan mungkin di lain waktu beliau menyampaikan akan mengisi di tempat ini. Nah selanjutnya kita persilakan Ibu Dokter Psikiater Mintarsi Abdul Latif dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk memberikan pemaparannya. Sebelum sekali lagi kita akan bertanya jawab. Terima kasih. Tadi sudah banyak diuraikan. Tapi kalau saya lihat banyak sekali perempuan ya, karena memang dominasinya perempuan itu benar. Tapi sebetulnya kecenderungan mendatang karena juga pada laki, juga pada anak. Kenapa? Karena dulu kan semuanya mengajar fisik. Fisik siapa yang kuat? Yang laki. Tapi sekarang siapa yang lebih kuat? Kalau ada perempuan pakai golok, pakai senjata, lebih kuat dia, lebih kuat yang laki. Karena itu dan kita hati-hati terhadap perubahan yang ada. Lalu kembali kita lihat perempuan, apakah betul perempuan itu paling lemah? Dan bagaimana struktur yang dilakukan di negara masing-masing. Jadi kalau kita kembali pada sejarah, maka sebetulnya banyak tergantung pada siapa rajanya, siapa ratunya. Kalau suatu negara yang dipimpin oleh seorang ratu, maka di situ kita lihat perempuan itu mempunyai kekuatan karena dilindungi oleh negaranya. Karena pimpinannya adalah seorang ratu yang meraba-rasakan bahwa kok laki begitu jahat, jadi dilindungi. Tapi bagaimana kalau misalnya seperti negara yang kita lihat cukup ekstrim seperti yang kita dengar di India, kan akhirnya ya kita lihat selalu dipimpin oleh laki. Jadi akhirnya laki yang diperhatikan bukan perempuan. Dan di situ yang agak ekstrim bahwa perempuan itu ya dianggap selalu dikalahkan. Itu kita lihat dari segi perempuan atau laki. Sekarang kita kembalikan pada bagaimana terhadap segi apa yang jadi penyebab. Jadi di sini Bapak sudah benar sekali bahwa penyebab ekonomi. Tapi sekarang kita kembalikan penyebab itu tidak 100% ekonomi, memang diakui juga. Tapi kita kembali bahwa pada saat ini ekonomi yang jadi persoalan. Kalau dulu bukan ekonomi, jadi itu salah satu tanda bahwa ekonomi itu memang tendensinya merosot. Kita dan banyak memperdebatkan orang itu orang kaya kok, tapi sebetulnya jangan melihat dari segi kekayaan. Ini adalah namanya subjective well-being. Jadi kesejahteraan dilihat dari segi subjektif. Contohnya, kalau ada seorang yang misalnya dia kaya raya, kemudian merosot, seperti yang terjadi waktu di Amerika, waktu terjadi crash dari saham, itu kan sebagian bunuh diri. Mereka kan orang-orang kaya. Kenapa demikian? Karena secara subjektif mereka merosot. Karena itu kita lihat kalau bunuh diri karena ekonomi tidak akan terjadi pada orang-orang yang sangat rendah, tidak akan terjadi pada pemulung. Jadi perlu lebih ditekankan masalah subjektif dibandingkan dengan fakta, masalah fakta. Apa yang terjadi sekarang? Secara subjektif rata-rata merasakan bahwa ekonomi itu lebih merosot. Jadi akhirnya muncul stres. Coba seorang yang biasa ekonomi memang sederhana sekali, dia tidak sampai merasa bahwa ekonomi itu susah. Yang biasanya juga makannya susah, sekarang juga makan susah, tidak terlalu jadi persoalan. Tapi yang biasa makan enak, sekarang makan biasa, bagi dia persoalan. Jadi ini salah satu yang harus kita perhatikan bahwa sifatnya lebih ke arah subjektif. Sekarang kita lihat dalam segi bagaimana pencegahannya.
Kalau di DPR itu banyak sekali membuat komisi-komisi. Komisi itu bagus, undang-undang bagus, lalu peraturan pasal-pasal juga bagus, bagaimana mengatur hukum itu juga bagus semua. Tapi sekarang yang kurang kita tekankan adalah apakah itu dijalankan. Karena kita lihat misalnya seseorang jelas salah, tapi kalau akhirnya yang dipersalahkan justru ya entahlah ada faktor X-nya, dan akhirnya dia dimenangkan melawan undang-undang. Sekarang bagaimana? Apakah ada kontrolnya? Dan ini yang mungkin pada saat ini menjadi salah satu penyebab bahwa undang-undang bagus tapi tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Istilahnya peraturan untuk dilanggar, bukan peraturan untuk diikuti. Itu sudah banyak tersebar, itulah yang dianggap sebagai peraturan. Sekarang kita kembalikan pada komisi-komisi yang dibuat oleh DPR. Itu memang bagus. Jadi kita lihat sesuatu itu bukan disebabkan oleh satu penyebab. Suatu disebabkan oleh banyak penyebab. Lalu kita lihat lagi pencegahannya, bukan juga dengan satu cara, tapi dengan banyak cara. Tapi semua cara itu harus konsekuen. Sampai seberapa jauh sih konsekuensi kita? Sampai seberapa jauh peraturan dijalankan? Sampai seberapa jauh hakim-hakim mengikuti undang-undang? Itu semuanya ikut menentukan. Komisi juga kita lihat. Kalau kita lihat komisi, secara teoritis sudah jelas bahwa tujuannya jelas, semua diatur secara demikian rapi. Tapi sebetulnya sampai seberapa jauh itu dilaksanakan, memang dilaksanakan juga. Sampai seberapa jauh itu sanggup dilaksanakan. Kita bayangkan kita hidup dalam suatu masyarakat. Masyarakat itu luas sekali. Lalu apakah dalam kejadian-kejadian fakta yang terjadi, apakah masyarakat tahu? Kalau dilihat masyarakat itu tahu. Kenapa tidak berani? Kita coba membayangkan studi yang terjadi di Bali, di mana akhirnya seorang anak disiksa sudah sangat lama. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masyarakat sekelilingnya, atau bukan masyarakat, tapi tetangga-tetangganya tahu. Tapi apakah berani melaporkan? Itu harus kita perhatikan. Kenapa tidak berani? Kalau kita lihat di jalan pun cukup sering terjadi kejadian, kemudian tidak berani membela. Kenapa? Yang membela kadang-kadang ya malah dia yang disalahkan. Jadi apakah sudah kita perhatikan hal-hal seperti itu dan bagaimana mengatasinya? Jadi bagaimana kita kembalikan seperti dulu? Ya bukan dulu itu baik, tapi sebagian kebaikan dulu itu lebih daripada sekarang. Dalam hal apa? Dalam hal masyarakat yang saling membantu, saling gotong royong. Kenapa itu tidak bisa kita kembalikan? Tadi saya kemukakan contoh seperti yang di Bali. Jadi akhirnya waktu ditanya, kenapa kok sampai tidak lapor ke polisi? Banyak tanggapan. Ada yang mengatakan, oh polisi tidak menanggapi. Ada yang mengatakan dia takut malah berbalik. Dia takut juga dia malah diserang. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan bukan masyarakat tidak mau membela, tapi takut. Kenapa takut itu tidak bisa kita atasi? Jadi misalnya kalau kita kumpulkan rame-rame, misalnya sekian orang tahu bahwa terjadi perundungan atau terjadi penyiksaan pada seorang anak, kenapa tidak rame-rame secara diam-diam menuntut suatu kelompok, lapor ke polisi secara diam-diam juga? Sekarang kalau ini dibuat rame-rame, apalagi wartawan juga menambah meramaikan, apakah polisi tidak lebih
lebih serius dalam menanggapinya. Jadi itu suatu yang sifatnya tidak makan banyak uang, tapi sebagian teratasi. Kenapa sampai masyarakat lebih dulu tahu? Kita lihat bahwa seorang yang akhirnya menjadi seorang yang ganas itu tidak terjadi segera. Jadi seorang anak tidak otomatis menjadi orang yang sering memukul. Seorang pria pun demikian, rata-rata tidak otomatis. Jadi yang terjadi apa? Dia pada saat awal memukul tidak terlalu keras, kemudian dibiarkan, lama-lama menjadi tambah keras. Jadi pada saat awal dia merasakan masih ada rasa kasihan. Lama-lama menjadi suatu kebiasaan, mukul istrinya nggak apa-apa kok. Jadi tambah keras dan tidak dirasakan bahwa keadaan sudah demikian keras sehingga terlupakan bahwa penyiksaannya itu sudah terlalu berat. Itu juga kalau kita lihat pada preman, jangan dikira itu otomatis mereka langsung kejam, bukan otomatis. Awalnya pada pemula mereka juga ada rasa kasihan dan sebagian mengatasinya dengan minum alkohol sehingga tidak ada perasaan kasihan. Jadi di situ kita lihat bahwa memang perasaan kasihan itu sebetulnya sesuatu yang ada pada manusia. Tinggal itu kita kembangkan atau kita bunuh. Ini yang akhirnya harus kita pikirkan. Kembangkan atau bunuh. Bunuh masalah perasaannya ya. Jadi kalau perasaan itu dibunuh, maka terjadi seperti sekarang. Apalagi kenapa orang sudah tidak punya perasaan lagi? Ya seperti tadi dikatakan memang stres. Stres salah satu. Stresnya karena apa? Kebanyakan soal ekonomi, tapi tidak 100%. Ada juga karena hal-hal lain. Tapi pada saat ini di Indonesia ekonomi yang jadi persoalan. Jika ekonomi menjadi persoalan, bagaimana mengatasinya? Ekonomi yang harus diatasi. Tapi kita juga bisa toleransi terhadap kekurangan ekonomi. Jadi misalnya mengajarkan rumah tangga untuk yang lebih mentolerir masalah kekurangan di ekonomi. Lalu bagaimana dalam negara? Negara juga perlu juga bagaimana ekonomi dikembangkan. Bagaimana misalnya sekolah, mereka juga persoalkan ekonomi itu antara lain sekolah anak. Bagaimana sekolah tidak seperti sekarang. Jadi sekolah itu kalau kita ikuti, terutama di daerah itu sekolah itu ya, kalaupun gratis, tapi setiap ada acara apa-apa bayar, seragam bayar. Itu akhirnya kan namanya juga bayar. Sehingga akhirnya kalau kita lihat lebih banyak orang yang sudah tidak lagi melanjutkan sekolahnya pada ya SMA, kadang-kadang sudah berhenti. Lalu ya tujuannya mencari pekerjaan. Pekerjaan juga tambah lama PHK kita tahu tambah banyak. Tapi kita juga tidak bisa hanya bagaimana mengatasi PHK. Itu ekonomi secara keseluruhan. Karena itu ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu bagian. Tidak pula bisa diselesaikan oleh MPR yang membentuk komisi-komisi. Itu pendapat saya. Jadi kita secara bersama-sama dan bukan hanya bersama-sama dari segi aparat, dari segi apa, tapi dari segi kementerian-kementerian, tapi bersama-sama termasuk di masyarakat. Ini yang saya lihat kok tambah lama, tambah dihilangkan. Masyarakat menjadi tambah lama, tambah individualistik. Jadi coba kita kembalikan secara bertahap. Kalau ada masyarakat yang membantu, itu harus dibela. Jangan dibiarkan. Misalnya ada masyarakat yang melihat ada perkelahian, dibantu. Lalu siapa yang melakukan hal itu? Apakah kalau dibantu misalnya, apakah yang membantu itu dipukul? Dan itu harus kita lindungi.
Jadi kita membentuk kader-kader dari masyarakat untuk berani kembali seperti dulu. Jadi jangan kita kerja seorang diri. Amin. Kita tidak mampu. Komisi kerja seorang diri rasanya juga tidak mampu. Aparat kerja seorang diri kita lihat tetap saja semuanya bertambah parah. Jadi satu-satunya adalah masyarakat dikembangkan. Apalagi kita lihat dari fakta bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat gotong royong. Jadi kalau kita lihat beberapa puluh tahun yang lalu bisa, maka sekarang juga bisa dikembalikan. Itu harus kita pahami. Kalau bisa dikembalikan, tinggal cara kita mengembalikan. Kita ikuti siapa yang memang mau membela. Yang membela itu kita bantu. Kenapa dia tidak mau membela? Jadi terlalu banyak sekarang tidak mau membela karena dirinya berisiko jika membela. Baik. Dan kesan itu yang harus banyak kita atas. Ya, kita akan kembangkan dengan beberapa pertanyaan ke Bapak Iskan Kowalus dan Ibu Mita Syabdul Latif. Mungkin bisa langsung kita buka juga nih. Bang, ini silakan. Yang biasa keras nih. Kemudian Bang Henry dan Yang nggak pernah keras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Panjaitan dari Times Indonesia, Pak Ustadz Iskan Kowalus dan Ibu. Kalau saya pribadi Pak, Bu, melihat persoalan KDRT ini lebih ke persoalan character nation Pak. Tadi sudah diurai, ada persoalan ekonomi, tadi dari Ibu juga begitu. Kurangnya character nation, character building di negara kita saat ini. Dan itu belakangan dalam rencana jangka panjang, pendek, itu sedikit diabaikan, tidak menjadi fokus. Padahal dasar negara kita itu sudah jelas, Pancasila, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Kalau persoalan ekonomi mungkin di satu sisi iya, tapi kalau menurut saya ada persoalan yang lebih membebaskan. Filsuf Brazil Paulo Freire bilang bahwa pendidikanlah yang membebaskan. Artinya ketika pendidikan ini menjadi fokus, sedikit banyak masalah ekonomi akan terurai. Jawa Barat Bu, soal nikah dengan usia yang dini itu tertinggi, dan memang kalau dicek lagi latar belakang pendidikannya rendah. SMP sudah nikah, punya anak 16 tahun, kerja tunggang langgang, sampai ke rumah suntuk pukul-pukulan sama istri. Iya dong. Di mana masalahnya? Terakhir RUU Ketahanan Keluarga tidak menjadi fokus lagi di Senayan. RUU KIA alhamdulillah bagus. Jadi persoalan character nation ini, bagaimana peran Senayan, bagaimana peran eksekutif, ini yang harus kita dudukkan bersama Pak. Karena ini soal sumber daya manusia. Tadi soal PRT disinggung. Di Malaysia Pak, di Malaysia itu tidak ada profesi terendah sebagai ART. Di sana profesi terendah adalah supir, driver. ART-nya dari mana? Indonesia, Malaysia, Filipina, Bangladesh. Jadi dia sudah selesai dengan itu. Apa kuncinya? Pembangunan SDM. Nah, bagaimana pandangan dua narasumber melihat soal character nation yang hari ini sudah mulai hilang? Kita nggak tahu tetangga kanan kiri udah makan apa belum. Dia kesusahan mencari uang sekolah dan lain sebagainya. Ini penting loh. Apalagi ini menuju rezim baru, pemerintahan baru. Ini bukan suatu hal yang perlu kita abaikan, harus menjadi fokus. Ini soal character nation. Saya kira itu. Terima kasih, moderator. oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Yang keras-keras sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Saputra Siregar. Tadi mengurus apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi dari Komisi 8 dan Ibu Dokter. Jadi saya sangat tertarik apa yang dikatakan dari anggota DPR dari Komisi 8 tadi masalah anggaran PPA yang setiap tahunnya itu kita lihat itu penurunan. Di tahun 2024 ini itu anggarannya kalau nggak salah saya masih 300,9 miliar. Sementara di tahun ini sudah berkurang 9 miliar lagi. Sementara angka kekerasan dalam rumah tangga kita itu sangat tinggi. Peran daripada DPR sendiri, perhatian DPR sendiri, saya mengatakan, mohon maaf Pak, ini berarti saya anggap memang kurang begitu peduli. Salah satu contoh, undang-undang KDRT juga tidak tercapai, dan anggaran untuk PPA sendiri itu
tiap tahun menurun tidak bisa diperjuangkan oleh DPR. Mungkin itu nanti bisa ditanggapi. Terus yang kedua masalah dalam undang-undang juga tersendiri, itu sudah ada undang-undang kita, baik Komisi Perlindungan Perempuan juga sudah ada, berbagai badan juga dibentuk. Tapi yang jadi permasalahan, penting nggak kira-kira dimasukkan di situ nantinya sebagai pranikah itu. Jadi sosialisasi pranikah, pendidikan pranikah itu. Karena sampai saat ini banyak yang kita lihat itu menikah tidak mengetahui apa tujuan menikah itu. Jadi banyak orang menikah, begitu menikah dia menganggap istrinya itulah dia penjara. Lu harus tunduk kepada saya. Dan itu belum pernah kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat kita. Apa tujuan daripada pernikahan itu? Mungkin nanti bisa ditanggapan dari Ibu sebagai pakar psikolog. Mungkin pertanyaan saya itu bila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian ke Bang Blus dulu. Bentar. Yang belum keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadri dari Suara Merdeka. Pertanyaan pertama untuk Yang belum merdeka. Pak, seringkali pelaku KDRT tertangkap atau ketahuan oleh tetangganya atau lingkungannya karena mungkin rumahnya berdekatan gitu. Nah, tapi hampir tidak pernah saya ketahui orang-orang yang latar belakang ekonominya bagus, kaya, mapan, kasusnya KDRT gitu. Jadi mungkin bisa jadi pelakunya yang sesungguhnya mungkin yang lebih banyak itu di rumah-rumah gedung itulah yang nggak ketahuan sama tetangga, Pak. Karena memang tetangga tidak peduli atau tidak dapat akses itu ke dalam itu. Dan kemudian Pak, dari peristiwa yang terjadi belakangan ini, apakah ada data dari Komisi 8 nih Pak? Adakah ciri-ciri khusus tertentu ya bagi pelaku KDRT itu bisa ditandai nggak sih Pak? Kayak gini ya nih. Misalnya mungkin kurus, tinggi, atau gemuk. Kayak gini ya nih. Simple. Karena nampaknya kan semakin banyak gitu ya. Dan saya tidak terlalu yakin jika faktor penyebabnya ekonomi, bisa jadi mungkin karena memang dia punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan gitu. Aduh. Terus kemudian daripada Yang sebelah kekerasan juga itu. Apakah ini juga ketidaksiapan baik dari laki-laki maupun perempuan terhadap meningkatnya atau kesadaran gender? Yang perempuan mungkin merasa adanya kesetaraan gender, dia terus jadi mohon maaf, mungkin melunjak. Yang laki-laki nggak siap, budaya patronase bergeser, sehingga dua-duanya mengalami krisis identitas yang tadinya mungkin dalam waktu dia masih kecil atau remajanya diajarkan bahwa kamu laki-laki, kamu harus tanggung jawab, kamu harus bla 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 bla, itu nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng. Sementara pada saat dia dewasa, ketemunya adalah perempuan atau gender, ada kesadaran gender yang meningkat dan adanya kesetaraan. Jadi dua-duanya sama-sama nggak siap gitu. Apalagi kalau mungkin di Indonesia itu kan patronase agak kuat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir. Walaupun pernah mewakili gender nih Bu. Ya, walaupun pernah merasakan kekerasan. Karena korbannya kan kebanyakan perempuan ya. Ternyata Nama saya juga dia. oh iya, nama Reza dari Remol. Kalau kebanyakan berita kan korbannya itu perempuan ya. Ternyata banyak juga korbannya laki-laki. Gitu. Saya. Dan apakah Tidak termasuk saya ya? Iya, maksudnya sekarang kan perempuan sekarang kan udah pada modern ya. Maksudnya mereka juga punya kekuatan. Ada bodyguard sekarang perempuannya. Ya tadi kayak dibilang kesetaraan gender. Kalau menurut pandangan saya gitu ya, kalau misalnya gitu, kalau memang perempuan itu dianggap sebagai perempuan lemah, bagaimana dengan perempuan berpendidikan yang ada di DPR ini? Mereka kan juga punya power gitu untuk melakukan sesuatu untuk wanita lain. Nah, aku cuma mau garis bawahi bahwa ada kegiatan seksual yang berbahaya. Saya seperti masokis kan disebut juga KDRT ya. Maksudnya aktivitas seksual yang melakukan kekerasan itu yang justru dia nggak merasa itu kekerasan gitu. Tapi itu adalah kelembutan. Dia fetisnya tuh jadi kayak gitu gitu. Nah, apakah itu suatu
kecenderungan psikologis dari seseorang untuk melakukan hal itu atau gimana sih? Untuk minta tanggapan. Apa udah ada risetnya gitu, orang masokis itu udah jadi masuk dalam satu KDRT? Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, kita langsung jawab karena mungkin waktu jadi yang pertanyaan soal pertanyaan tentang bagaimana membangun karakter bangsa gitu ya, kemudian soal anggaran juga disindir dan kemudian ada hal pranikah gitu ya, pendidikan pranikah itu Pak. Kita mengusulkan nggak Pak Prabowo ya supaya memperhatikan ini ya. Saya setuju nanti orang sebelum nikah itu minimal dia harus semacam pesantren kilat lah ya. Nanti ya, Kementerian Agama mempersiapkan materinya dengan dialog ya. Pokoknya dia boleh dikasih surat sebelum dia menyelesaikan materi ini. Nggak terlalu harus SKS lah ya. Minimal dia tahu. Dan itu dimasukin dalam anggaran negara ya kan. Dibiayai atau mungkin yang mampu dia bayar sendiri bisa depan pekerjaan juga ya kan. Saya setuju itu dulu pernah kita usulin juga tapi belum ini. Nah, saya memang juga apa ya tidak semua salah ya. Maka saya ada Dr. Aisyah itu saya mengikuti ceramah-ceramah dia bagus kayaknya suami istri tentang analisa dia tentang otak. Ini memang ada yang tidak nyambung antara laki-laki dan perempuan. Menurut saya ini subjektif. Jadi kata ini yang ngomong perempuan loh. Kalau saya ngomong nanti dibilang laki-laki dasar gitu ya. Ini perempuan yang ngomong. Dia bilang memang laki-laki itu agak tinggi stresnya dalam hidup ya. Kalau cari uang, persaingan di DPR di mana-mana itu tinggi stresnya loh. Jadi dia memang katanya ini dokter Aisyah bilang ya. Ini nggak usah dikutip juga ya. Jadi begitu dia mungkin capek dari itu memang langsung tembak gitu, ibaratkan main bola, nggak latihan dulu operasi langsung tembak gitu. Nah, jadi istrinya ini juga nggak senang juga ini gitu. Ini orang udah lama tunggu langsung begitu. Ya kan? Ini the point. Ini kekerasan juga gitu ya. Iya dong. Orang istrinya masih capek barangkali masa dipaksa tapi itu bukan Nabi mengatakan kan ya, kalau apa dia ngajak dosanya mungkin itu nanti juga bisa dipermasalahkan juga ya. Tapi mungkin di antara dua otak ini siapa yang disuruh sabar ya?